wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan diskusi ilmiah serial kita. Ini merupakan diskusi yang ketiga, Prof. Sukoso dan Bu Nur. Kami sudah melaksanakan hampir setiap minggu, kami melaksanakan diskusi ilmiah seputar ekonomi syariah, keuangan syariah, dan perbankan syariah. Kebetulan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi perbankan syariah, program doktor atau S3 perbankan syariah. Kami juga selain program doktor, kami punya program S2 perbankan syariah dan juga S1 perbankan syariah maupun S1 ekonomi syariah. Dan kami menghadirkan dari para regulator, praktisi, sehingga bisa memperkaya wawasan kami. Dan juga alhamdulillah kita banyak di sini juga dari para praktisi yang bergabung, bukan hanya dari UIN, tapi juga dari luar UIN. Alhamdulillah kemarin peserta di sini ada Bu Rosalinda dari Sumatera Barat, kemudian juga ada dari Aceh, dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ini juga sudah bergabung secara rutin dalam grup ini. Alhamdulillah, isu tentang halal ini tentu sangat menarik, karena ketika orang berbicara ekonomi syariah itu kebanyakan orang berpikirnya hanya perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Dan untuk lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah di dunia saat ini Indonesia menempati posisi kelima, tetapi menurut Global Review tahun 2019 malah Indonesia nomor 1. Tapi dari Global Islamic Index itu Indonesia nomor 5 saat ini. Untuk keuangan syariah relatif lebih maju. Tetapi ini belum sebanding dengan perkembangan industri halal atau industri syariahnya. Mungkin kalau industri halal di sini yang kita bisa lihat yang menduduki ranking Indonesia masuk ke level dunia adalah baru fashion, kemudian travel Indonesia cukup masuk. Sementara untuk makanan sendiri Indonesia belum masuk top 10 countries ya Bu ya. Saya kira untuk kosmetik baru Wardah nih yang leading di level global begitu. Bapak Ibu tentu keinginan untuk produk halal bukan saja untuk kepentingan industri, tetapi kita sebagai seorang muslim itu jelas-jelas dibimbing oleh Al-Quran, oleh ayat Allah bahwa kita diminta untuk memakan, memproduksi, berinvestasi semua dengan alokasi yang halal. Dalam Allah jelas, al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan kalau kita bicara halal tidak hanya pada akhir produk, dan saya rasa Pak Prof. Sukoso nanti akan menjelaskan juga bahwa ternyata halal ini adalah juga dari mulai prosesnya, dari mulai awal sampai di end product itu semuanya harus betul-betul terkontrol sebagai sesuatu yang halal. Sehingga upaya halal ini adalah memenuhi juga kita sebagai seorang muslim dalam konteks maqasid syariah, karena salah satu aspek maqasid syariah adalah juga hifdzun nafas, yaitu bagaimana kita melindungi diri, melindungi juga harta, melindungi jiwa dan seterusnya dari unsur-unsur yang yang terlarang. Jadi yang masuk ke tubuh kita semuanya adalah dipastikan sesuatu yang halal. Dan untuk itu pada hari ini senang sekali sudah tepat orang-orang yang kompeten, yang luar biasa. Di sini ada CEO dan juga sebagai komisaris utama Bu Dr. Nur Hayati Subakat APT. Beliau sebenarnya adalah apoteker ya, nanti Ibu bisa cerita sendiri. Beliau sebenarnya adalah apoteker, tapi kemudian beliau betul-betul menjadi pengusaha di bidang industri halal, dalam hal ini dalam produk kosmetik halal. Dan pada kesempatan kali ini juga luar biasa, alhamdulillah atas waktunya. Pertama kami lupa saya mengucapkan dulu turut berduka cita Prof. Sukoso ya. Saya dengar isu tadi cucunya Bapak berpulang ke rahmatullah. Tadi saya baru dengar tadi. Alhamdulillah ternyata beliau masih meluangkan waktunya untuk kita semua, ini luar biasa. Mudah-mudahan Cucunda diterima di sisi Allah, Prof. Dan turut berduka cita, Prof. Ya, turut berduka cita semuanya. Ya. Prof. Sukoso. Saya tadi udah worry, aduh nanti siang bisa atau enggak ya, Prof. Ternyata alhamdulillah komitmen beliau luar biasa. Salut dengan beliau memenuhi undangan kami, beliau tetap konsis untuk bisa hadir walaupun dalam suasana berduka. Prof, terima kasih atas waktunya. Profesor Dr. Profesor Insinyur Sukoco MSc PhD ini beliau juga adalah saat ini sebagai regulator
Beliau orang yang betul-betul dicari orang saat ini sebagai direktur atau kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama. Beliaulah sebagai regulator terkait dengan sertifikasi halal di Indonesia. Perjuangan beliau luar biasa. Beliau bukan hanya sekarang sebagai regulator, tapi yang saya lihat dari CV beliau juga adalah pernah dekan di Fakultas Perikanan ya dan Kelautan ya, Prof ya. Beliau sangat expert di bidang itu dan beliau sudah punya hak paten. Nanti beliau akan cerita sendiri bagaimana beliau punya keinginan untuk hak paten itu betul-betul dikembangkan dan bagaimana beliau juga banyak membina laboratorium pengembangan riset halal center di level universitas dan juga jadi bukan hanya aspek teori tetapi beliau juga betul-betul sudah mendapatkan paten di bidang produk halal. Ini luar biasa. Jadi hari ini dua orang ini merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk bicara tentang isu terkait halal atau produk halal. Untuk itu kami persilahkan boleh di-share filenya Bu Sari. Kami persilahkan untuk yang pertama, narasumber pertama, Ibu Dr. Dr. Anda Nurhayati Subakat APT. Beliau adalah apoteker, lulus sarjana farmasi terbaik dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga saat ini selain sebagai CEO dan Komisaris Utama PT Paragon atau Wardah, beliau juga sebagai Ketua Umum Perkosmi Pusat. Nanti apa itu Perkosmi mungkin beliau akan bisa jelaskan. Dan beliau juga sebagai leader ya, leader wanita. Nah, ini kebetulan hari Kartini, pas kita kasih kesempatan kepada wanita yang perkasa, wanita luar biasa yang sudah betul-betul mendunia, bukan hanya nasional tapi sudah mampu bersaing di level global dan membuktikan bahwa Ibu Dr. Nurhayati Subakat bisa kita ikuti jejaknya bagaimana beliau bisa menembus sampai level global. Kami persilahkan sepenuhnya waktu Ibu untuk waktu maksimal 20 menit. Ya, silakan. Ada peserta yang sharing screen. Ini kok ada. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ica, Pak Sukoso. Ya. Lama nggak ketemu nih. Iya, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Strong. Ya, ini nunggu Mbak Sari, tolong Ya, Ibu maaf, ini ada yang lagi sharing screen juga, jadi saya nggak bisa masuk, Bu. Nih, ada siapa yang screen ya? Iya, Via Anjani nih. Iya, Via Anjani. Saya jadi nggak bisa sharing screen. Mohon Pak Hardiansyah bisa di-lock via Anjani untuk kenapa ini kok? Screen sharing. Ini udah saya coba matikan tapi nggak bisa nih Bu. Aduh. Harus Mbak Via-nya ini sebentar. Ada Mbak Via di grup, mohon etikanya mohon kita mute-kan dulu mikrofon kita dan mohon tidak ada yang men-sharing file. Oke. Oke Bu, udah Bu. Sudah, silahkan Mbak Sari dan Ibu. Sudah kelihatan? Sudah. Baik ya. Baik, saya sedikit di sini cerita bagaimana mengembangkan industri kosmetik ya. Kita mulai dari tahun 1985. Jadi alhamdulillah ini 35 tahun mulai dari usaha home industry dengan 2 orang karyawan. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi 12.000 karyawan dengan pabrik 20 hektar dan 40 distribution center. Ini adalah summary presentasi saya, orasi ilmiah saya tahun lalu sebagai dokter honoris causa perempuan pertama di sepanjang 1 abad IPB. Alhamdulillah saya adalah selamat ya Bu ya. Ya, terima kasih Mas Mbak Ica. Ya. So proud of you, Masya Allah. Ya. Terus lanjut Pak. Lanjut Pak Sari. Ya. Saya cerita sedikit latar belakang keluarga dulu ya. Saya anak keempat dari 8 bersaudara. Ya, orang tua saya almarhum Abdul Muin Saidi. Saya merasa beliau adalah seorang yang visioner karena tahun 60-an beliau sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK pada kami. Di mana almarhum Pak Habibie baru menyampaikan tahun 90-an. Kenapa? Jadi kami itu semua waktu tingkat SMP-nya semua itu masuk pesantren Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi itu adalah IPTAK yang diinikan dari sampai waktu kecil ya. Kemudian setelah itu baru kami mengambil
SMA dan lanjut ke perguruan tinggi. Alhamdulillah saya diterima di farmasi ITB. Jadi ini ada yang menginspirasi kami. Dan beliau itu adalah seorang yang sangat sosial, jadi seorang pedagang yang sangat sosial. Yaudah, Dan besok kita tapi masukin beliau dulu, meninggal kita periksa untuk hari Senin ya. Kita ada suara lain ya. Suaranya. Pak Hardiansyah, mohon di-mute seluruh peserta, Pak. Kunci dulu pintu semuanya deh, ya. Nah, nanti Ibu periksa. Pak Hardiansyah bisa dikunci dulu, di-mute, all mute untuk seluruh peserta, kecuali narasumber dan moderator. Ya, Bu Nur mohon diklik mikrofonnya, Ibu. Ya, Mbak Sari bisa bantu. Ya, oke. Jadi almarhum bapak saya menginspirasi saya, seorang pedagang yang sosial ya. Dan tapi beliau meninggalkan kami waktu kami masih kecil-kecil. Jadi kami adalah anak yatim. Saya sendiri waktu itu baru umur 16 tahun. Dan yang luar biasa adalah almarhumah ibu saya, seorang orang tua tunggal dengan 8 anak. Alhamdulillah beliau itu bisa mengantarkan kami semua ke perguruan tinggi. Satu kata yang sering disampaikan sama almarhumah ibu saya adalah setiap ada kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Itulah yang saya pegang sampai saat ini. Ya, lanjut Mbak Sari. Terus Mbak Sari, slide berikutnya. Ya. Nah ini saya cerita mengenai sejarah perkembangan perusahaan ya. Kami berdiri tahun 85. Latar belakang saya farmasi dan pernah bekerja di 5 tahun di perusahaan kosmetik. Jadi inilah yang menginspirasi kami mendirikan suatu industri kosmetik. Dan dengan dasar kami membuat barang yang bagus, harga bersaing. Ya alhamdulillah itu berkembang. Nah tahun 90 kami mendapat istilahnya ujian yang cukup besar dari Allah. Dan ini saya merasakan ujian yang tahun ini hampir-hampir mirip dengan ujian tahun 90 itu. Ya, dengan COVID ini saya merasakan saya balik seperti tahun 90. Di mana tahun 90 itu kondisi kami sampai minus ya. Karena punya utang dan punya piutang. Dan piutang banyak nggak bisa ditarik karena banyak toko-toko yang nggak mau bayar karena fakturnya kebakar. Tetapi saya waktu itu kenapa kita bangkit kembali? Yang kami pikirkan adalah karyawan. Seperti juga sekarang, yang saya pikirkan adalah karyawan. Bagaimana menyelamatkan karyawan? Jadi kalau sebetulnya saya memikirkan diri sendiri waktu itu lebih baik ditutup karena suami saya masih bekerja. Tetapi kami adalah memikirkan karyawan dan memikirkan utang. Kalau saya tutup berarti saya nggak bisa bayar utang. Alhamdulillah dengan semangat itu saya merasakan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa tahun 90 karena pada saat yang sama ada kebijakan dari BI itu memberi kredit untuk pengusaha kecil. Nah, waktu itu saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Ini yang saya kira yang pertolongan yang sangat luar biasa. Akhirnya bisa bangkit kembali, kita bisa bangun pabrik dan berkembang. Dan tahun 95 keluar itu launching Wardah. Dan ini Mbak Ica ini adalah seorang model pertama kami. Nah, model pertama ya. Model pertama dari Wardah adalah Mbak Ica. Nah, ini saya cerita tahun 95 itu sebetulnya juga nggak langsung sukses karena waktu itu kita jual lewat pesantren di mana pesantren nggak pakai kosmetik, ya kan? Akhirnya saya coba lagi. Saya ketemu Mbak Ica justru di acara Dompet Duafa ya Mbak Ica ya. Acara Dompet Duafa itu adalah mengumpulkan dana untuk peristiwa Ambon. Peristiwa Ambon waktu itu. Jadi, nah itu di sana saya melihat kok bisa ketemu di suatu acara sosial. Malah Mbak Ica malah menawarkan diri menjadi modelnya Wardah. Wah dengan honor berapa ya, kecil banget. Terima kasih banyak loh Mbak Ica sudah mau menjadi model Wardah pertama dengan nggak seperti sekarang lah ya. Jadi ini I love you Bu Nur. I love Wardah. Termasuk ya pionir untuk membangun Wardah ya. Dan kemudian
tahun 98 kita juga bisa ngelewatin krisis ya, krisis ekonomi. Nah, waktu itu saya jual lagi wadah ini lewat direct selling multi level yang orang lain ngerjakan. Nah, karena waktu itu lagi krisis malah banyak orang ikut multi level. Alhamdulillah kami tahun 98 itu berkembang baik ya, berkembang baik, malah bangun pabrik. Jadi itu bisa dilewati. Dan kemudian tahun 2002 generasi kedua udah mulai masuk, anak-anak saya mulai masuk, kemudian diperbaiki, dan 2003 sebetulnya multi levelnya kembali turun, kami kembali lagi mendapat cobaan, dan kemudian anak saya mulai perbaiki. Nah, tahun 2009 kami relaunching wadah. Itu wadahnya diperbaiki. Waktu zaman Mbak Ica itu wadahnya masih rada kuno ya. Jadi, nah 2009 itu hijaber booming. Ya, kami sebut itu adalah pertolongan Allah kembali kepada kami di mana momentumnya pas. Kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah, sehingga terjadi loncatan 2009. Jadi loncatan karena satu-satunya kosmetik yang bisa menjawab kebutuhan hijaber adalah wadah. Nah, alhamdulillah berkembang terus. 2010 juga tim bikin lagi merek makeover, dan kemudian 2011 kita ganti nama ya supaya lebih keren aja sebetulnya. Dan 2014 launching lagi Emina. Emina ini adalah untuk remaja, dan alhamdulillah juga sekarang lagi ngehit karena milenial tidak mau kosmetik, memakai kosmetik kayak mak-maknya gitu ya. Jadi ini juga terjadi kembali lagi loncatan. Ini saya anggap lagi pertolongan Allah yang sekian kalinya pada kami. Ya, lanjut Mbak Sari, slide berikutnya ya. Ini nilai-nilai yang menjadi budaya dari Paragon itu adalah ya dari perjalanan tadi ya, kami yakin semua itu adalah dari ketuhanan, keteladanan, kekeluargaan ya, tanggung jawab, fokus pada pelanggan dan inovasi. Ini adalah budaya dari Paragon. Ya, lanjut. Lanjut, Mbak. Dan kami juga mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi perusahaan lokal yang bisa bersaing ya. Alhamdulillah sekarang wadah itu udah tahun ketiga itu menurut Nielsen untuk dekoratif udah menjadi kosmetik nomor 1 di Indonesia. Dan moisturizer juga demikian. Dan 3 tahun yang lalu di satu seminar di Paris, Euromonitor menyampaikan kalau wadah adalah fastest growing brand nomor 6 di dunia, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi perusahaan lokal yang bisa bersaing dan membuka lapangan pekerjaan, dan kami juga berkolaborasi dengan universitas terbaik di Indonesia. Ya, lanjut Mbak. Slide berikutnya. Nah, ada 4 pilar pendidikan kami, 4 pilar CSR kami adalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Nah, ini kenapa pendidikan ini kita banyak ke beasiswa ya. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak Sari. Nah, jadi dengan tahun pertengahan Maret kemarin kan tiba-tiba masalah COVID tiba-tiba meningkat pesat ya di Jakarta. Nah, ini kami terpanggil sebetulnya dari anak saya yang dokter ya, dari mendapat kabar dari teman-temannya kalau COVID itu meningkat pesat, dan di mana hampir semua rumah sakit rujukan di Jakarta kekurangan alat kesehatan. Sehingga kami terpanggil untuk membantu. Dan alhamdulillah waktu itu kami punya dana cadangan untuk CSR. Sebetulnya dana CSR ini sebetulnya untuk beasiswa, di mana kami sudah mengira kalau perusahaan ada apa-apa, jadi beasiswa ini nggak stop gitu. Tetapi karena ini panggilan kemanusiaan, akhirnya semua dana CSR dari cadangan itu kami berikan dalam bentuan ke rumah-rumah sakit rujukan 140 rumah sakit seluruh Indonesia. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini yang kami mengasih ke APD sama senilai sekitar 40 M ya, bikin heboh juga ya, tapi sebetulnya ini adalah benar-benar tujuan ikhlas dari kami melihat begitu rumah sakit, karena awal-awal itu belum ada satupun yang bantu, kelihatannya belum ada yang pemerintah belum ada, dan sekarang alhamdulillah udah banyak yang bantu. Ya, lanjut Mbak Sari. Slide berikutnya Mbak Sari, terus saja Mbak Sari. Nah,
Sekarang bagaimana strategi perusahaan? Sebetulnya terus terang, sekarang kami juga penjualan turun di atas 50%. Kenapa? Ya karena orang udah nggak pakai kosmetik, karena banyak itu ya, banyak yang bekerja dari rumah, jadi pemakaian kosmetik itu sudah mulai turun. Ya, terus lanjut Mbak. Nah, alhamdulillah sebetulnya, makanya saya merasa juga sekarang itu, ya kembali lagi saya merasa pertolongan Allah yang sekian kalinya kepada kami. 2 tahun yang lalu kami dapat ada training, kemudian si trainernya bilang, saya tanya waktu itu, berapa sih kita harus sebagai punya tabungan untuk dana dari satu perusahaan. Beliau menyampaikan itu paling sedikit 6 sampai 12 bulan. Nah, waktu itu disampaikan mungkin ada bencana alam atau segala macam. Salah satunya beliau sampaikan adalah kalau ada wabah penyakit. Saya waktu itu nggak kebayang wabah penyakit seperti apakah yang menyebabkan kita harus punya dana cadangan segitu besar. Nah, ini baru sekarang kami sadar ternyata wabah ini jauh lebih besar daripada bencana alam ya, kalau saya merasakan. Karena ini wabah COVID ini kita nggak tahu kapan mau selesai gitu ya. Tapi saat ini ya alhamdulillah kami punya dana cadangan untuk 6 bulan ke depan. Makanya dengan kondisi begini yang paling penting sekarang untuk perusahaan yaitu ya seperti cerita Nabi Yusuf ya. Cerita Nabi Yusuf kan itu disampaikan malah 7 tahun kita punya tabungan gitu ya untuk mendapatkan dana paceklik. Jadi dari sini kita merasa perlunya kita punya tabungan. Nah, sekarang dengan kondisi begini akhirnya ya kami sampaikan cash itu paling utama. Cash is the king gitu ya. Jadi kita harus tekan biaya serendah mungkin. Kemudian yang pertama tentu karena benih masalah COVID, kita juga utamakan kesehatan dan keselamatan Paragonian ini adalah karyawan kami. Jadi apalagi anak saya nomor 3 yang dokter itu sangat-sangat concern dengan kesehatan. Akhirnya langsung diputuskan 16 begitu COVID mencuat, diputuskan kalau karyawan tidak perlu supaya mereka sehat dikurangi jamnya. Jadi hanya 1 minggu tuh 4 masuk cuma 4 kali. Kemudian untuk di pabrik juga demikian. Kami kurangi jumlah orangnya yang masuk supaya jarak antar mereka bekerja juga ya sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Jadi keselamatan dari karyawan ini paling penting. Nah, itu kami pantau terus. Alhamdulillah sampai saat ini dari 12.000 karyawan belum mudah-mudahan tidak ada dapat COVID. Sampai saat ini dipantau terus. Jadi kalau ada yang batuk, pilek itu nggak boleh masuk. Ya harus isolasi diri. Jadi ikuti protokol kesehatan. Itu yang kami kerjakan. Yang kedua tentu fokus pada kegiatan mendukung penjualan yang menghasilkan cash. Itu yang kami sampaikan sama ini dan kemudian dicari lagi nih apalagi barang-barang yang sekarang dibutuhkan karena kosmetik sudah turun. Ya kami lagi mengusahakan juga, kami juga keluarkan hand gel. Ya alhamdulillah ini baru 1 minggu hand gelnya untuk hand gel untuk anti kuman itu permintaannya cukup banyak. Ya ini alhamdulillah juga ini saya anggap ini adalah pertolongan Allah juga bisa mengganti gitu kan. Kemudian juga tekan biaya serendah mungkin dia promosi di TV semua macam itu dihapus ya. Kemudian juga ya tentu kami himbau semua karyawan selalu berdoa, gotong royong dan saling mendukung sama lain. Ini juga mohon doa juga bagaimana kami bisa menyelamatkan perusahaan dengan 12.000 karyawan. Kembali lagi saya semangatnya kami tidak ingin ada PHK di perusahaan ini, tetapi tentu kan nanti kami lagi hitung lagi. Tapi kalau misalnya yang putus kontrak tentu harus ada ya. Tapi bagaimana kapal ini bersama-sama saya sampaikan ke karyawan, kita naik di satu kapal, bagaimana kita memikirkan supaya kapal ini tidak tenggelam. Nah itu sedikit mungkin sharing daripada kami. Nanti kita ini kan saja dengan tanya jawab barangkali ya, Mbak Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu, luar biasa ya. Saya nggak bohong loh Bu, pakai Wardah nih Bu. Oh ya, makasih. Ini Bu. Ya, makasih. Saya Ibu semua. Saya mau bilang bahwa saya sudah menggunakan Wardah. Oke.
Cuma Mudah-mudahan selama WFH jadi jarang dipakai, betul kata Ibu. makanya kalau Tapi bisa dipakai aja, dipakai Iya. saja supaya cepat habis. Makanya harus sering-sering online meeting supaya pakai. Ya, gitu. betul ya. Tapi Asih, luar ya. biasa Bu produknya. Saya sulit Ya. sekali mencari lipstick. Ternyata lipstick Wardah tidak bikin kering di bibir. Ya. Nah, jadi mungkin satu lagi yang lagi kami kerjakan, Ya, silakan. tambahan ya, yang lagi tim kerjakan. Ya. Karena sekarang orang nggak ini, jadi kita lagi mengalihkan penjualan offline ke online. Ya alhamdulillah betul. ini jadi ada ini tetap saja di rumah, Ya. tinggal telepon, barang kami kirim. Betul, Nah ini betul. alhamdulillah juga banyak sambutannya dan Ya. kami membuat juga itu hand sanitizer yang Ya. tidak kering di tangan, jadi lembab. Nah ini alhamdulillah juga akan banyak sambutannya dan dalam waktu dekat kita keluar juga hand wash, body wash. Jadi kita akan keluar juga dengan kebutuhan sehari-hari. Ini mudah-mudahan bisa menggantikan penjualan. Ya, betul. Yang tidak pakai alkohol, ada nggak ya? Bisa ya, kita lagi keluarkan seri antiseptik. Mudah-mudahan ini bisa mengganti. Mohon doa saja. Ini tahun ini kami bisa keluar dari ujian yang cukup besar ini. Oke, ya baik. Ibu, ini seperti sharing. Oh ya, ini boleh veranya. Ya, boleh, sudah ada. Boleh promosi. Ya, ada di Shopee sama ini, tapi sudah ada juga di Indomaret. Ya. Ini lembab selalu. Kalau bisa diakses lewat online. Jadi kita kan kadang harus juga pergi gitu. Ada di Shopee, di Tokopedia. Ya, makasih. Ya, mudah-mudahan ini bisa menggantikan. Ya, kasih. Baik, luar biasa Ibu. Ternyata sekarang sudah dengan 12.000 karyawan, Masya Allah. Dan ternyata Ibu sudah prepare, menyiapkan cadangan dana manakala terjadi wabah, dan di luar prediksi ternyata wabahnya di luar perkiraan ya Bu, wabah corona yang sudah di Indonesia saja sekarang sudah lebih dari 7.000 dan dari seluruh dunia sudah 200 negara yang terdampak COVID-19, dimulai dari Cina daratan, Amerika, terus sampai ke Indonesia. Ini betul-betul Masya Allah luar biasa. Kita hanya satu-satunya di samping menjaga diri juga berdoa kepada Allah ya supaya ini cepat berlalu. Dan selanjutnya terima kasih Ibu, luar biasa buat kita semua, inspiratif, apalagi yang ibu-ibu ya nih, Hari Kartini ini wanita luar biasa dan ini Kartini masa kini. Dan selanjutnya Prof. Insinyur Sutoso MSc PhD, beliau adalah guru besar. Saya mesti nyontek nama guru besarnya itu. Beliau adalah guru besar bidang bioteknologi, nutrigenomik, perikanan dan kelautan Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga master dan PhD-nya dari Jepang. Nama universitasnya tadi agak harus mencari lagi, tapi yang jelas beliau lulusan dari Jepang. Beliau adalah akademisi dan saya ternyata lihat di CV Bapak asesor Ban PT juga ya. Berarti kita pernah ketemu Pak, sama kebetulan kami juga asesor Ban PT, dan beliau ternyata ya akademisi juga praktisi dan saat ini beliau regulator luar biasa. Dan saya kira orang-orang kampus harus banyak nih yang jadi regulator seperti Prof. Sukoso yang punya luar biasa pengetahuan dan juga pengalamannya. Sepenuhnya kami persilahkan Prof. Sukoso untuk 20 menit sampai 25 menit. Silakan. Monggo di-share ininya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koso apa kabar? Sehat selalu Pak? Alhamdulillah, Ibu Nur Hayati ketemu lagi. Habis dari ITB. Ya, Pak Sukoso kita ketemu lagi. Mbak Isa. Terima kasih. Saya ketemu. Tentunya saya terima kasih sekali ini kesempatan dengan virtual, bertemu secara virtual begini. Satu hal tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eris Amalia ya, materi aku kirim ke diri, sebagai ketua Pasar saya kepala Pasar Sarjana atau ketua Pasar Sarjana S3 yang jelas ya. Ya, terima kasih ini untuk bicara, memberikan sharing bersama. Pak, tentunya pertama saya harus menyampaikan, kemarin saya tanya audiennya siapa, banyak mahasiswa. Harapan kita tentunya saya melihat Ibu Nur Hayati ini luar biasa sekali ya. Kebetulan keluarga kami juga menggunakan Wardah Bu,
Wah, terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih banyak. Saya tadi kayaknya sih tadi istri saya juga pakai Wardah juga gitu. Ya. Bisa ditunjukin tuh, Pak. Terima kasih banyak Pak. Betul. Jadi gini, yang pertama harus kita letakkan bahwa saya selalu berpikir begini, tentunya kita menghadapi saat ini ya masalah secara global tentang COVID. Tetapi ini jangan dijadikan sebuah sebagai tentunya kita harus menghadapinya dengan tabah, dengan sabar dan mempersiapkan diri gitu. Setelah COVID ini apa yang harus kita lakukan begitu, atau paling tidak mencermati perkembangan tadi dari Wardah sudah masuk online market, itu sebuah terobosan yang luar biasa sekali. Ibu tadi menyampaikan tahun 85 saya masih mahasiswa itu. Tahun 85 masih mahasiswa, ibu sudah jadi pengusaha. Dan tadi sebutkan, betul, saya memang penemu. Bidang saya memang bioteknologi, saya pada produk saya itu bicara tentang kesehatan juga, ya. Jadi saya menyelesaikan obesitas, penyakit degeneratif yang berbasis pada biota laut. Itu karena itu memang menjadi concern saya di bidang bioteknologi, perikanan dan ilmu kelautan. Dan alhamdulillah memang ada beberapa produk yang sudah kami patenkan. Salah satu Algume, ada Sik Algae, ada Biohidropo. Dan sebelumnya saya memperkenalkan bahwa saya sebelum menuju ke jenjang sebagai regulator ini, kepala badan, tadi disampaikan, saya adalah kepala program studi pasca sarjana bidang biologi molekular reproduksi dan juga terkait dengan biomedik. Jadi di 2 program studi itu saya memegang pada saat itu. Jadi bicara tentang kontekstual itu, alhamdulillah bisa paling tidak mengcover, dan beberapa paten kami sebenarnya sudah masuk, cuman pada levelnya tadi berangkat dari apa yang menjadi pengalamannya Paragon yang sudah besar. Kami masih memulai dengan produk-produk rumah tangga, masih sangat kecil skalanya. Baik, saya lanjutkan langsung setelah perkenalan. Pertama bicara tadi syariah, jadi ekonomi syariah atau keuangan syariah itu tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas produksi. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa keuangan syariah akan terdorong dengan baik jika ada kegiatan produksi atau kegiatan ekonomi real. Nah, kegiatan ekonomi real ini kalau kita perhatikan tadi ya uraiannya Ibu tadi luar biasa sekali ya, dari Paragon menyampaikan bagaimana tahun 1998 ya dari PMA Peraturan Menteri Agama dari Bu Hayati itu sudah menyampaikan kalau 1988 kalau nggak salah 1998 ya kita mengalami krisis. Saat ini kita terus terang mengalami krisis juga pastinya begitu, maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di dalam kegiatan ini, pertama tentunya bicara tentang halal. Indonesia ini bukan bicara halal karena tren, bukan. Ada sejarah panjang ya, dan sejarah itu berangkat dari kampus. Kenapa harus saya sampaikan ini? Dan itu menjadi kajian ilmiah. Pada tahun 1988 itu guru saya ya, Prof. Tri Susanto ini mengevaluasi apa yang terjadi makanan di sekitar kita, yaitu di kampus ya. Ternyata hampir 90% lebih itu ternyata memang mengandung sejumlah material yang digolongkan itu tidak halal, atau kita mengatakan seperti contohnya turunan dari babi, tentunya gelatin ataupun lemak yang lainnya, dan tentunya lard dan sebagainya begitu. Nah, ini menjadi masalah pada saat itu ditemukan, dan apa dampak dari hasil riset itu? Umat Islam tentunya sangat concern terhadap produk halal. Dampaknya adalah 30% produksi nasional mengalami penurunan. Ini kalau nilai ekonominya besar sekali, sehingga pada saat itu pemerintah
mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Nah, pada saat itu memang belum ada peraturan, ya, belum ada undang-undang. Maka pada saat itulah keluar atas keputusan dari Majelis Ulama Indonesia berdirinya LP-POM MUI, di mana kegiatan itu memang kegiatannya sifatnya sukarela. Jadi yang mau melakukan sertifikasi halal silakan, yang enggak juga nggak apa-apa, enggak ada pasal-pasal yang mengaturnya karena memang tidak ada aturan, ya. Sehingga sifatnya sukarela. Nah, pada tahun 1989 itulah awal dari sertifikasi halal dimulai dan realisasinya itu tahun 1994. Pada 5 tahun berikutnya. Nah, dari situ ternyata perjalanannya tidak sampai 2001, di mana ada kejadian, dan ini pun banyak kalau searching gitu ya, skandal terhadap bahan-bahan penyedap masakan ini terjadi lagi di Jawa Timur, ya. Ini terungkap bahwa sebenarnya pemahaman halal itu bukan hanya sekedar dalam kontekstual pemahaman dalam sudut pandang agama saja, tetapi secara sains dan secara operasional di lapangan. Nah, dari sinilah ditemukan adanya penggunaan bahan yang tidak halal dalam proses produksi penyedap masakan ini, sehingga di situ pun terungkap, dan akhirnya DPR rupanya ini jadi 2014 DPR itu mulai bekerja dan akhirnya mengeluarkan namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jadi Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini produknya DPR. Kalau kami BPJPH itu melaksanakan perintah ini, DPR yang bekerja, ya, menghasilkan apa yang ada di dalam undang-undang ini. Kami bekerjanya berdasarkan undang-undang ini. Kemudian tentunya 2014 diundangkan, tepatnya 17 Oktober 2014, di mana di situ diserahkan kepada Presiden dan Presiden menerima hasil kerja daripada DPR ini. Kemudian tentunya masuk pada sesi bagaimana pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan ini di dalam undang-undang disebutkan bahwa halal itu dilaksanakan oleh sebuah badan, ya, namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan badan itulah yang kemudian menerjemahkan isi undang-undang ini, mempersiapkan yang namanya PP, Peraturan Pemerintah, yang ditandatangani oleh Presiden nomor 31 tahun 2019. Yang itu ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan 3 Mei 2019. Kemudian di dalam undang-undang ini disebutkan 5 tahun setelah diundangkan, maka wajib sertifikasi halal itu harus dilakukan di Indonesia. Itu sesuai dengan apa dasarnya yang termaktub di dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 33. Nah, ini kronologinya. Saya penting sekali menyampaikan ini begini. Tentunya dalam hal ini tadi pengalaman Wardah dan sebagainya ini memberikan masukan ke kita, apapun yang kita kerjakan tentunya memahami undang-undang, peraturan itu sangat penting sekali. Bagaimana supaya kegiatan yang dilakukan oleh para entrepreneurship ini, entrepreneur dan pelaku usaha itu benar-benar mengikuti aturan yang ada. Ini yang harus saya sampaikan. Oke, berikutnya. Nah, saya menyampaikan di sini bahwa sebenarnya Indonesia itu luar biasa sekali, ya. Kenapa demikian? Saya merasakan ini ketika saya diundang tanggal 13 Oktober 2019 sampai 15 Oktober, di mana saya harus menyampaikan di TBT WTO, jadi Technical Barrier on Trade for World Trade Organization di Geneva. Jadi WTO itu mengundang Indonesia terhadap keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, dan kami harus menjelaskan ke sidang tersebut. Dan memang ini harus dinotifikasi, disampaikan kepada seluruh dunia bahwa kita memiliki undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Agama dan sebagainya. Nah, tentunya kalau bicara tentang halal, skopnya pada kontekstual halal di situ. Sedangkan Thayyibah itu coveragenya tentunya kalau kita lihat pekerjaan itu di-cover oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang kita kenal BPOM. Oke, berikutnya. Nah, lahirnya BPJPH tidak bisa dilepaskan
sebenarnya kronologinya kami efektif bekerja itu 2018. Kenapa? Karena memang ketika undang-undang itu tahun 2014 diundangkan, 2015 baru keluar peraturan presiden nomor 83 ya tentang Kementerian Agama yang menyangkut tentang organisasi dan tata kerja bagi Kementerian Agama, di mana peraturan presiden ini diterjemahkan lagi melalui peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016, di mana di situ dirombak ya. Jadi struktur di Kementerian Agama dirombak dari 10 eselon 1 berubah menjadi 11 karena adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Perubahan ini menjadikan BPJPH menjadi satker. Kalau belum jadi satker, kita tidak bisa mengajukan anggaran dan sebagainya. Begitu. Jadi kita harus jadi satker dulu. Nah, dalam hal ini terbitnya peraturan itu merubahnya. Tentang peraturan Menteri Agama ini merubah menjadikan eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama itu menjadi 11. Salah satunya adalah BPJPH. Tentunya pembentukan itu juga termaktub di dalam Undang-Undang nomor 33 tentang jaminan produk halal. Oke. Nah, strukturnya seperti ini. Di bawah Kementerian Agama itu ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ada Dirjen Pendidikan Islam, ada Dirjen Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Katolik, Protestan, Kristen begitu, dan tentunya ada Badan Litbang dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, dari peraturan Menteri nomor 42 itu, maka struktur organisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu termaktub dalam paparan saya ini, bahwa kami eselon 1 itu membawai 4 eselon 2. Masing-masingnya adalah pertama sekretariat ya, kemudian pusat, atau kalau disebutkan pada sistem kedirjenan kita mengenal direktur gitu ya. Kalau di sana direktur, maka di sini kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan, lalu standarisasi dan kerjasama. Oke, berikutnya. Nah, selama 2018-2019, jadi ini kalau ditanya BPJPH kapan efektif bekerja? Sejak menjadi satker. Kalau sudah jadi satker, berarti kita menggunakan dana yang sudah dialokasikan. Nah, dari sinilah maka kita bekerja. Pertama kita menyiapkan tentang peraturannya dulu. Peraturan pertama yang keluar adalah peraturan PP nomor 31 tentang implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kemudian kita ngerjakan lagi dan keluar bahwa status BPJPH itu atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu adalah badan layanan umum. Ini pernyataannya itu ada di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kemudian kita menyelesaikan juga Peraturan Menteri Agama nomor 26, dan tentunya sesuai dengan pesan bahwa kita menyiapkan calon auditor halal yang mencapai 223 orang yang sudah kita latih, kita siapkan untuk siap melakukan uji kompetensi. Kemudian kita juga mendorong berdirinya lembaga pemeriksa halal, yang dimana di situ disemenkan dalam undang-undang bahwa pemerintah pusat, daerah, Yayasan Islam boleh mendirikan lembaga pemeriksa halal, dan sampai saat ini hampir 60-an, bahkan sudah sampai mencapai 80-an perguruan tinggi negeri dan Yayasan Islam serta lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ya berikutnya adalah kita menghadapi dalam hal ini ya gugatan-gugatan. Saat ini pun kami digugat ya. Jadi gugatannya itu datangnya menuju ke MK, MA, lalu kemudian ya digugat yang lainnya. Sebenarnya digugat ini masalah undang-undangnya, kalau kami menjalankan perintah undang-undang, dan apa yang digugat itu memang akhirnya terjawab sudah dengan SK Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 kali kita menghadapinya dan alhamdulillah sudah dijawab. Kemudian keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 266 itu tentang
SKKNI. Jadi ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia tentang auditor halal. Dan kita lagi mengajukan untuk penyelia halal. Alhamdulillah memang sudah keluar SKK khusus untuk penyelia halal. Kemudian kita juga mengawali dengan First International Halal Dialogue tanggal 12 November di Jakarta. Dan menghadiri tadi saya sampaikan sidang TBT WTO, dan alhamdulillah dengan undang-undang inilah ya maka dunia mengakui Indonesia dan menetapkan Indonesia sebagai anggota resmi menyeluruh full member dari standar meteorologi Institute for Islamic Countries yang disahkan di Mekah, Saudi Arabia. Gitu ya. Dari sinilah maka kita punya hak untuk ikut sidang-sidang yang diadakan oleh SMIC di dalam membicarakan masalah standar dan sebagainya, di mana SMIC ini memang di bawah OIC atau OKI ya, Organisasi Negara-Negara Islam. Oke, berikutnya. Nah, beberapa hal yang paling penting secara menyeluruh ya. Pertama, mari kita pahami bersama coverage dari kegiatan di dalam halal itu bicara produk. Pasal 1 itu jelas sekali mengatakan produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa bioteknologi, barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh kita semua ini. Lalu untuk masalah kewajiban sertifikasi halal itu statementnya ada pada pasal 4 di mana produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian pasal 26 di mana pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang diharamkan sampaikan di Kenapa itu? Kok berhenti? Kok berhenti, Mbak? Iya, kenapa? Signalnya. Pak signal mungkin di signal di Pak Prof Sukoso kayak. Tapi tulisannya live meeting. Beliau diundang masuk lagi. Ya. Oh. Nah, udah. Keterangan tidak halal itu ada komposisinya itu ditulis dengan tulisan yang berbeda dan berwarna menyala begitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, berikutnya. Nah, barang tadi saya sampaikan jasanya itu apa? Jasa ini diuraikan juga dalam undang-undang dan PP. Usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya seperti penyembelihan, rumah potong hewan, rumah potong unggas, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Jadi restoran, kemudian hotel dan sebagainya termasuk dalam kelompok jasa yang disampaikan. Termasuk juga rumah sakit itu karena memang menyangkut tentang obat ya. Oke, berikutnya. Nah, apa yang termaktub di dalam undang-undang jelas sekali di situ ya. Dari pasal 33 dari pasal 6 ini tugas dari BPJPH ini merumuskan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, lalu menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria serta mencabut dan menerbitkan sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi, sosialisasi, akreditasi terhadap LPH, registrasi auditor halal, pengawasan terhadap jaminan produk halal, pembinaan auditor halal, dan kerjasama dengan lembaga baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan penyelenggaraan jaminan produk halal. Oke, berikutnya. Nah, ini kita memasuki era berdasarkan undang-undang ini, maka jadi saat ini mulai 17 Oktober 2019, proses ini sudah mulai ya, dan sekarang sudah 2000 produk masuk di dalam proses sertifikasi ini dengan alur sebagaimana termaktub di dalam paparan saya ini. Semua produsen atau perusahaan mendaftarkan seluruh yang diinginkan ini ke BPJPH. BPJPH melakukan verifikasi lalu menyampaikan kepada produsen untuk melakukan pemilihan kepada lembaga pemeriksa halal untuk melakukan audit. Nah, kemudian hasil audit itu akan dilakukan pada sidang untuk mendapatkan fatwa kehalalan produk. Lalu kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikat halal. Oke, berikutnya. Nah,
Saya pikir 3 hal ini ya, jadi ada BPJBH, LPH, dan MUI ini yang merupakan 3 institusi yang bekerja bersama dalam rangka sertifikasi halal. Oke, berikutnya. Nah, kalau yang terlibat di sini profesinya, BPJBH itu isinya memang ASN atau PNS ya. Kalau LPH itu isinya auditor halal ya, penyelia halal, pelaku usaha, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, apa yang digambarkan di dalam undang-undang bahwa prinsip dasar di dalam sertifikasi halal itu traceability. Jadi ditelusur mulai dari awal sampai akhir. Kenapa demikian? Karena memang yang terlibat dalam proses produksi halal ini produk yang memang ada intervensi di dalam proses menghasilkan produknya. Sebagai contoh misalnya menggunakan teknologi apa, tempatnya apakah dia food grade, kemudian bahan-bahan bakunya dan sebagainya, lingkungannya bagaimana. Nah, sebenarnya sih dalam kontekstual ini kalau bicara yang halal itu jelas. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat buah-buahan, sayuran ya, itu ya jelas halal, maka tidak diperlukan sebagai proses sertifikasi untuk mengajukan sertifikasi halal karena sudah jelas di situ ya, kecuali produk itu ada bahan tambahan yang diberikan dalam rangka untuk tujuan tertentu. Yang haram itu jelas sekali sebagaimana yang termaktub pada pasal 18, 19, dan 20. Oke, berikutnya. Nah, ini proses sertifikasi halal. Ini saya sampaikan tadi sebenarnya pada dasarnya adalah sama sebagaimana yang termaktub di dalam undang-undang. Secara keseluruhan memang kalau diakumulasi waktu yang diperlukan di dalam proses sertifikasi halal ini membutuhkan hampir waktu 90 hari. Namun kaji banding kita dengan Malaysia itu butuh waktu hanya 21 hari. Singapura itu hanya 15 hari, itu selesai sudah sertifikasi itu bisa keluar. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita pahami bersama bahwa kita berharap tentunya proses sertifikasi ini menjadi lebih transparan, lebih cepat, lebih bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana dengan UMK? Kenapa kami mengundang para perguruan tinggi negeri, yayasan Islam dan sebagainya untuk bergabung? Tentunya di sini dalam rangka mendampingi UMK ini. Karena UMK tentunya harus memiliki standar halal di dalam menghasilkan produknya. Nah, dalam hal ini halal center ini bisa didirikan karena di dalam halal center ini para penyedia halal bisa ada di situ untuk memberikan bimbingan pada UMK-nya. Oke, berikutnya. Nah, memasuki 17 Oktober 2019, kebijakan kita ini sudah resmi ya. Kita mengawali dengan makanan minuman 17 Oktober dengan masa jeda waktu 5 tahun sampai 2024. Pada periode 5 tahun itu prosesnya dilakukan adalah pembinaan. Nah, selain makanan minuman itu kita sebenarnya sudah menyelesaikan bahwa memulai tahun 2021 seperti misalnya obat, kosmetik dan sebagainya. Nanti saya berikan paparan kebijakan secara menyeluruh. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya coba. Nah, ini paparan yang paling penting kami bersama. Ya. Jadi bicara obat misalnya ada obat tradisional, suplemen kesehatan, obat bebas dan obat bebas terbatas. Lalu tentunya di situ obat bebas yang dikecualikan. Lalu ada juga kalau alat kesehatan misalnya ada kelas risiko A, B, C, dan D dan sebagainya. Tetapi untuk vaksin dan produk biologi itu dikecualikan dan pengertian masih diatur lagi dalam peraturan presiden. Oke, berikutnya. Dengan tahapan tadi sebelumnya ya di situ nah di situ kita tahapannya ada pembinaan itu 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Itu pada obat dan alat produk di luar makanan minuman. Oke, berikutnya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang barangkali karena ini saya lihat memang banyak sekali mereka yang lagi melaksanakan studi di S3. Hal yang perlu dicermati tentu berdasarkan apa yang ada di dalam undang-undang seperti biaya sertifikasi halal, pentahapan jenis produk, lalu pengawasan, peran serta masyarakat, serta ketentuan pidana itu semua diatur di dalam undang-undang jaminan produk halal. Oke, berikutnya. Nah, pembiayaan. Ini penting sekali karena banyak sekali bertanya,
Pembiayaan sebenarnya diatur pada pasal 44. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Nah, pada poin 2 ini kita sudah bicara dengan Kementerian Keuangan dan kita berharap pada saat itu timbul kesepakatan bahwa omset di bawah 1 miliar para UMK ini dibebaskan dari biaya sertifikasi halal. Tetapi negara harus menyiapkan dukungan pendanaan untuk apa? Karena untuk audit itu pasti butuh biaya. Dan untuk sidang fatwa tentu butuh biaya. Ini yang perlu dibiayai. Karena itulah kita tetap menganggarkan sementara pelaku usahanya dibebaskan dari pembiayaan untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana peran masyarakat ini? Masyarakat ini diberikan hak tadi saya sampaikan pada pasal 53, 54, 55 bahwa kita punya hak untuk melakukan sosialisasi, mengawasi produk yang beredar. Kemudian jika ditemukan sesuatu, maka kita harus bisa melaporkan kepada BPJPH untuk dilakukan pembinaan pada saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, berikutnya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan kerjasama internasional itu dasarnya adalah aturan baik itu di WTO, dari WTO dan sebagainya. Dasarnya adalah government to government. Jadi ada di G2G yang sifatnya itu adalah MOU yang dikembangkan dalam Mutual Recognizing Agreement, di mana di dalam hal itu fasilitasi yang bisa dilakukan untuk pengembangan kerjasama itu meliputi kerjasama internasional, lalu promosi produk dan penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin tidak perlu. Oke, berikutnya. Kita melihat memang secara menyeluruh global ya, dunia ini sudah melihat bahwa halal merupakan produk yang menjadi tren dunia yang dibutuhkan, dan kita melihat di sini bagaimana masing-masing negara ini mempromosikan dirinya bahkan intens sekali. Sebagai contoh misalnya kita melihat Thailand itu selalu concern dengan produk makanan minuman, karena termasuk Jepang menjadi sebagai halal hub atau dalam hal ini destinasi utama pariwisata halal, dia berharap begitu. Kemudian kita melihat juga tentunya Malaysia yang sudah jauh melangkah luar biasa sekali. Australia yang menyediakan daging halal dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ada pernyataan yang menarik ini, dan ini berangkat dari apa yang kita hadapi ya. Tentu pernyataan ini menarik sekali karena tahun 1988 dan 2001 itu peristiwa bagaimana produksi nasional mengalami penurunan. Kenapa demikian? Karena memang dilihat itu pertama Muslim ini adalah segmen konsumen yang lagi tumbuh dengan cepat, di mana dunia harus memperhatikan ini. Bagi mereka yang tidak melayani kesempatan ini, maka akan ditinggalkan secara signifikan dari hulu sampai hilir. Oke, berikutnya. Tadi disampaikan bagaimana moderator tadi sudah menyampaikan posisinya dan sebagainya. Tentunya di sini tidak bisa kita lepaskan upaya kita makanan halal contoh ya. Kenapa Indonesia tidak masuk di sini? Ingat populasi Muslim Indonesia itu besar sekali. Produk-produk kita daging aja tidak mencukupi ya. Kemudian makanan-makanan macam susu dan sebagainya kita masih banyak impor dan sebagainya semacam itu. Nah, inilah gambaran dunia terhadap industri halal global. Oke, berikutnya. Nah, saya memberikan ini ya gambaran bagaimana Jepang ini luar biasa sekali ya menerjemahkan wisata halal menjadi tujuan yang sangat penting sekali. Kita lihat sebelah kanan tangan saya ini ya, bagaimana di situ ada washoku. Washoku ini standarnya halal, dan di sebelahnya kalau kita perhatikan ya, itu pasti tersedia sekarang itu di beberapa tempat lokasi-lokasi wisata, baik itu di daerah Tokyo atau Kyoto ya, Beppu dan sebagainya. Itu sebelahnya pasti akan ada sekarang itu gampang sekali mendapatkan musola ya. Bahkan di bandara sudah musola tersedia, di Haneda dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana waitersnya ya menyambut kita dengan tentunya tidak menghilangkan kimono, tapi dia menyampaikan dengan pesan ya
tentunya ada hijab di situ yang dipakai. Sangat menarik sekali di dalam proses bagaimana melihat peluang tentang industri halal ini. Mungkin secara garis besar itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas tadi memang kami baru pulang memang dari penguburan setelah menyelesaikan menguburkan cucu kami tercinta ya. Berduka cita Prof. Koso. Ya, karena memang sampai inilah ya, saya mohon maaf kalau memang performanya agak kurang begitu optimal begitu, karena kayak tadi malam ya harus nungguin sampai alhamdulillah semua berjalan lancar, dimakamkan di TPU Islam di Cimanggis ya, Mekarsari Cimanggis Depok. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berduka cita, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Ya, Prof, tunggu sebentar Bu Is. Oke, Bu Isnya tadi keluar, Prof. Jadi sekarang mungkin saya lanjutkan. Ini Bu Ei sudah masuk lagi. Sudah masuk Bu Rini. Sudah masuk lagi. Tadi Ya, silakan, Bu. wifi saya di bawah unstable, jadi saya harus pindah ke atas cari sinyal pakai Tetri. Ternyata teknologi mengganggu. Baik, luar biasa pemaparan lanjut, Bu Is. Prof. Sukoso dan juga tadi dari Ibu Nurhayati Subakat. Sebelum saya ke peserta yang lain, saya mau kasih waktu ke Mbak Ica. Oh, saya? Marisa Haq, dulu kita mengenal dengan artis ya, tapi beliau sekarang dokter. Aduh. Dan beliau sekarang Udah lama kali. ini sedang banyak melakukan riset tentang halal industri. Dan baru saja pulang dari Jepang ya, Mbak Ica, bagaimana meneliti tentang halal di Jepang. Mungkin 10 menit maksimal, Mbak Ica? Iya, boleh, insya Allah. Tapi saya nggak sempat buat materi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Profesor Eis Amalia, sahabatku tercinta, Ibu Nurhayati Subakat. Ini udah kayak dan kita bersama-sama dulu dari Wardah masih di garasi, sekarang udah kaya raya. Masya Allah, semoga terus sustain karena kekayaannya berkah insya Allah dari Allah. Pak Sukoso, Prof. Sukoso turut berduka cita atas beperginya cucunda tercinta dan semoga kuat. Dan teman-teman lain, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya belum kenal satu persatu, salam kenal. Saya Marisa Haq Fauzi, ilmu saya mungkin nggak seberapa dibandingkan dengan Prof. Koso atau dengan Ibu Nurhayati, bahkan dengan Ibu Eis sekalipun karena masih belajar. Tapi jiwa saya sudah memanggil-manggil terus, insya Allah nanti sampai akhir hayat untuk tetap berada istiqomah di dalam perjuangan diseminasi informasi yang terkait dengan industri halal dan kaitan lainnya. Nah, halal. Ya, halal ini ternyata memang satu kewajiban bagi kita untuk mengkonsumsinya. Minimal satu ayat sudah membawa saya keliling dunia, padahal baru satu gitu. Bagaimana kalau lebih banyak ayat yang saya bisa hafal seperti Bu Eis gitu ya, yaitu Al-Baqarah 168. Dan kemudian dari sana juga ternyata membawa saya kepada pertemanan internasional para scholars yang terkait dengan industri halal. Dan terakhir selain di Jepang juga di Belanda, dan bagaimana di Belanda yang tadinya melalui partai anti-Islam yang membuat pemotongan hewan halal di Belanda menjadi tiada dan mereka terpaksa harus impor dari Belgia, akhirnya sekjennya masuk Islam karena mereka mencoba mencari keburukan Islam, nggak ketemu, yang ternyata ditemukan adalah keindahan Islam dan akhirnya beristighfar, dan bulan Mei tahun lalu Joram van Verklaren itu jadi mu'alaf. Dan Jepang ternyata ini adalah cinta terlambat saya pada Jepang. Jadi saya sebetulnya kepengen minta waktu pada Prof. Koso tadinya melalui salah satu asistennya yang sempat saya bimbing, Prof, di Institut di Indonesia Banking School di IBS. Tapi karena COVID-19 ini pandemi belum selesai, jadi masih tertunda. Bagaimana pengalaman Prof. Koso waktu sekolah S3 di Jepang di Kagoshima University kalau nggak salah. Karena begitu saya ke Jepang bolak-balik, jadi sudah 3 tahun terakhir saya setahun itu sekali 2 kali ke Jepang karena banyak sekali values dari Islam yang mereka sudah pakai, termasuk dalam industri halal dan syariah, tanpa mereka bersyahadat seperti itu. Dan kebetulan di salah satu wilayah di kaki Gunung Fuji,
namanya Yamanashi Prefecture. Saya menyaksikan ownernya, bapak, ibu, kakek, nenek, dan cucunya yang ternyata juga salah satu penyanyi rock terkenal di Jepang, itu menjadi mu'alaf gitu ya. Dan ada kaitan dengan aktivitas orang-orang Indonesia mukimin di Jepang yang memperkenalkan Jepang. Nah, industri halal di Jepang itu masih belum tersentralisasi seperti kita punya BPJPH dan kita punya LP-POM MUI 30 tahun pada waktu awal kasus isu lemak babi di Jawa Timur. Sehingga saya mendatangi satu persatu tempat LPH-nya di Jepang. Nah, mereka sendiri merindukan satu guyup yang bisa diketahui oleh mereka juga nggak punya mufti di sana ya, yang bisa mengkoordinir urusan sertifikasi halal di Jepang. Itu kurang lebih gambaran umumnya. Belanda juga seperti itu. Belanda punya 40 LPH, tapi yang bermitra dengan Indonesia dengan LP-POM MUI itu baru 3. Saya baru punya kesempatan datang di Leiden Universiteit, namanya TQHCC, dan kemudian mereka juga mengatakan betapa di Belanda itu kalau saja guyup, ada satu organisasi yang bisa menjadi komandan terkait dengan urusan industri halal, mereka akan bahagia sekali. Jadi apapun yang terjadi, no matter what gitu di Indonesia, kita sudah harus bersyukur yang kita miliki hari ini. Dan mudah-mudahan Omnibus Law jangan membuat ini menjadi ambyar lagi. Karena kalau melihat pada apa yang terjadi di Eropa, di Belanda, dari Jepang, mereka betapa merindukan kondisi ingin seperti Indonesia, kurang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah Indonesia sudah punya Ibu Nur Hayati Subakat ya dengan PT Paragon, pada awalnya dulu masih PT Pusaka Tradisi Ibu ya Bu ya. Tapi berkah karena namanya Tradisi Ibu, jadi ada doa Ibu. Mungkin itu kali ya 10 menit, saya diberi waktu 10 menit. Ya, baik, terima kasih nih sebagai ya, dan insya Allah nanti sama Bu Ais kita ke Kobe ya. Kita menyusuri cerita Jepang dan Islam dan perkembangannya. Ya, terima kasih waktunya Mbak Ais. Baik, jadi menarik sekali ya dengan ayat tentang halal bisa keliling dunia dan baru satu ayat ya. Ayat ya. Kalau banyak iya. Sekian ribu ayat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, antara lain dari Ibu Zaidah Nur Rashidah di chat ya. Untuk Prof. Suposo kelihatannya kesiapan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang BPJPH nih Prof. Kemudian kaitannya bagaimana dengan kesiapan juga di daerah-daerah, kabupaten sampai ke tingkat kota. Kemudian juga bagaimana tentang isu RUU Omnibus Law yang mengharuskan kewajiban sertifikasi halal. Nah itu bagaimana, karena ada isu Omnibus Law dan kemarin juga ada kritik untuk Omnibus Law ini akan kembali menarik peran pemerintah kepada dalam konteks keagamaan, dan ini sangat khawatir kita, mungkin Prof bisa memberikan penjelasan. Kemudian dari Bapak Lukman Hamdani juga mau bertanya tentang polemik BPJPH kaitannya dengan peran LP-POM MUI. Nah, bagaimana peran dalam konteks ada LP-POM tadi, ada LPH, kemudian tadi ada MUI, BPJPH, LP-POM. Mungkin bagaimana sinerginya? Baru itu yang disampaikan lewat chat, tetapi ini daerah belum tersedia LPH, Prof. Tadi Prof mengatakan dibutuhkan sekarang auditor halal dan ada auditor, ada penyelia ya Prof ya? Ada penyelia halal, ada auditor halal, dan ternyata katanya per 17 Oktober itu yang jadi problem adalah ketidaksiapan para auditor dan penyelia halal. Nah, karena dibutuhkan berapa ribu penyelia halal, sehingga untuk mengimplementasikan undang-undang itu pada 17 Oktober agak sulit. Mungkin Prof bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian untuk Ibu Nur Hayati ada juga pertanyaan, apakah setiap produk Wardah selalu diperiksa secara kimianya, Bu? Mungkin pertanyaannya lebih, apakah ini secara reguler produk-produk Wardah itu diperhatikan aspek kehalalannya dan bagaimana proses? Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana proses produksi dalam konteks produk halal Wardah, dan bagaimana Wardah bisa sustain bersaing dengan produk-produk kosmetik yang luar biasa, Bu, saat ini. Bagaimana bisnis Wardah bisa terus sustain di samping dengan produk-produk yang lain. Kemudian ada, mungkin itu dulu, bisa Prof. Suposo dulu mungkin, habis ini kemudian Ibu Dr. Nur Hayati. Nanti ya pertanyaan yang lain kita sampaikan lagi di segmen berikutnya. Silahkan Pak. Ya, karena ini pesan undang-undang, maka ya kalau dikatakan kesiapan ya siap. Kenapa siap?
Pertama, perlu kita pahami bersama, tanggal 16 Oktober BPJPH Kementerian Agama itu MOU dengan 11 kementerian lembaga, ya. Dalam rangka apa? Sebagai contoh misalnya, bagaimana kalau ada masalah dan sebagainya. Tentunya TNI Polri sangat penting sekali. Kita sudah MOU, ya. Dan seluruh coverage yang dilakukan isi undang-undang itu tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh entitas yang namanya BPJPH. BPJPH ini kalau kita melihat secara gambaran sederhananya, kita ini melihat orkestra halal. Orkestra halal itu tadi kan dikatakan kalau guyub satu ya tempatnya berdasarkan undang-undang ya BPJPH yang menjadi dirijennya itu. Artinya kita yang melakukan proses secara teknis, dan kesiapan itu tadi saya sampaikan saat ini data kami yang melakukan proses sertifikasi mulai 17 Oktober 2019 kewajiban halal itu prosesnya melalui BPJPH sudah masuk 2000 poin produk yang masuk. Artinya itu sudah bekerja. Lah pekerjaannya dilakukan dengan apa? Ingat, Kementerian Agama ini sampai ke daerah. Kita tahu ada KUA aja sampai ke daerah. Dan itu sistem itu disatukan dalam namanya PTSP. Jadi pelayanan terpadu satu pintu yang mengcover mulai dari 34 provinsi sampai turun ke kabupaten. Kita juga punya penyuluh-penyuluh di bawahnya, di kecamatan dan sebagainya. Tentunya di sini kalau kita berharap untuk sempurna ya belum. Karena itulah kenapa kita memberikan jeda waktu pembinaan. Kalau perusahaan besar semacam Paragon, saya yakin kenapa? Karena Paragon sudah menyiapkan penyedia halalnya, dan saya tahu itu, saya menandatangani beberapa orang dari Paragon sudah mengikuti sebagai penyedia halal di BPJPH. Ini yang kita hadapi menjadi masalah itu kan yang mikro kecil. Yang mikro kecil ini harus didampingi. Karena itu ketika pertanyaannya siapa pendampingnya, ya mari kita selesaikan bersama. Dalam hal ini Halal Center. Karena itu undang-undangnya memberikan ruang kepada perguruan tinggi negeri, pemerintah pusat, daerah, yayasan Islam untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal dan Halal Center. Nah, saya mohon maaf ini saya memberikan contoh real. Universitas Brawijaya Malang 2014 itu sudah mulai mengimplementasikan makna Halal Center, di mana di situ kita membimbing UMK sehingga Universitas Brawijaya itu memiliki satu-satunya yang namanya kantin akademik halalan thayyibah, dan itu bersertifikat, betul, bersertifikat halal, proses produksinya dijaga dan sebagainya. Nah ini contoh yang kita ingin menularkan sebenarnya kepada semuanya. Coba kalau kita hitung, waktu itu saya berpikir begini, ini ada 65.000 penghuni di Universitas Brawijaya, baik itu dosen, mahasiswa. Kita harus menanganinya supaya kita bisa menyelesaikan, menghasilkan produk yang halal ini. Maka peran Halal Center menjadi penting sekali. Nah, kalau kita berharap tentunya peran masyarakat ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, pada pasal 53 itu masyarakat yang diberikan hak untuk mendesain hal semacam itu. Lalu mengenai undang-undang itu bukan wilayahnya di kami. Namanya undang-undang itu wilayahnya kan di DPR. Nah, Omnibus Law itu rancangannya ada di DPR sana. Ya silakan, kami tidak bisa menjawabnya. Yang jelas isu yang selama ini ada tidak benar semuanya itu. Jadi tetap yang namanya halal pastinya ada, ya kan begitu. Ya kita berharap bahwa undang-undang ini menjadikan kita lebih tegas lagi untuk menjalankan proses sertifikasi halal. Karena itulah ya mari kita, kalau seandainya isu seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan ya tidak ada, dan masyarakat ya tetap harusnya mempertahankan ini. Kemudian tadi sebenarnya sih di dalam undang-undang, saya kembali pertanyaan itu saya jawab dengan undang-undang, saya tidak mau membuka ke yang lain ya.
Karena yang bekerja itu 3 komponen di dalam undang-undang itu, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan MUI. Sudah 3 itu untuk proses sertifikasi halal. Ya, LPH-nya boleh, LPH-nya bisa kok didirikan oleh pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi negeri, dan yayasan Islam. Itu yang harus kami sampaikan, dan saat ini kita sudah bekerja untuk menjalankan itu. Tadi disampaikan auditor misalnya. Ya, memang BPJPH sudah menyiapkan 233 auditor halal, calon auditor halal. Ingat, di dalam undang-undang mendirikan LPH itu minimal memiliki 3 auditor halal. Jadi kalau kita perhatikan ini 233 bagi 3 itu sudah ada 70 lembaga pemeriksa halal, ya. Sementara halal center silakan aja siapapun boleh membuka di dalam halal center ini, karena memang tersedianya penyelia halal ini juga kita sudah menyiapkan hampir pada tahun ini aja sudah mengeluarkan 150-an penyelia halal melakukan training. Yaitu mungkin yang bisa saya jawab, sehingga kalau sempurna belum, karena itulah kenapa kita masuk pada sesi maknanya itu pembinaan. Makanan minuman itu dibina 5 tahun. Kalau di luar makanan minuman itu dibina pembinaan 7, 10, 15, dan ada peraturan presiden. Itulah cara strategi kita mencapai bagaimana produk di Indonesia ini bersertifikasi halal. Tetapi ingat, jangan diartikan seluruh produk Indonesia pasti bersertifikat halal. Tidak. Ada pasal 26. Pasti ada produk yang mengandung barang yang haram dikecualikan dari proses sertifikasi halal. Tapi di situ produsen wajib memberikan keterangan tidak halal. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh, suaranya? Suaranya dari sana, Prof. Halo, suaranya kok nggak muncul ya? Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Dr. Nurhayati Subakat sekalian menjawab Bu tadi bagaimana sustainability dari bisnis Wardah, dan juga apakah ada toleransi ini, ada pertanyaan lagi, ada yang lain adalah apakah ada toleransi batasan alkohol yang digunakan pada produk Wardah, ataukah produk Wardah itu memang tidak ada sama sekali alkoholnya Bu. Terus yang ketiga ada pertanyaan juga apakah diminati oleh non-muslim. Ini ada pertanyaan di chat. Mungkin itu dulu yang bisa dijawab. Silahkan. Terima kasih. Jadi saya jawab dulu mengenai produk ya. Ini semua produk dari PT Paragon Technology Innovation. Dari kami punya brand kan ada 3 ya. Ada Wardah, Makeover, Emina. Semua itu memang sudah kita ajukan ke udah mendapat sertifikat halal gitu ya. Sudah mendapat sertifikat halal. Dan selain pertama kan juga pabrik sendiri juga mendapat sertifikat jaminan halal gitu ya. Itu yang ini kan tiap 2 tahun biasanya kalau sudah mendapat nilai A itu untuk sertifikat halalnya untuk produknya bisa lebih cepat. Dan semua bahan baku sebelum dipakai sebelum diformulasikan itu kami juga bahan bakunya sendiri kami inikan juga itu kami cek dulu apa itu bahan baku ini halal apa tidak. Jadi insya Allah semua produk kami sudah mendapat halal dari LPPM MUI ya. Sampai saat ini masih LPPM MUI ya Pak ya, saya lupa di sini ya. Nah kemudian mengandung alkohol gitu ya. Nah sebetulnya produk kami ini selama ini tidak mengandung alkohol, tetapi dengan COVID ini, nah kita memang mengeluarkan produk baru yang tadi kami keluarkan adalah produk Angel, dan itu memang peraturan dari WHO suatu Angel itu persyaratannya harus mengandung alkohol minimum 75% kalau nggak salah. Nah sudah dapat fatwa dari MUI, alkohol yang bukan khamar, yang bukan dari khamar itu halal. Dan kami sudah mendapat sertifikat halal dari MUI untuk Angelnya. Dan kemudian produk ini disukai sama non-muslim, ya alhamdulillah sampai saat ini, seperti tadi saya ceritakan,
produk kami itu sekarang untuk dekoratif itu udah nomor 1 di Indonesia. Jadi bukan hanya dipakai sama Muslim, dipakai juga sama non Muslim. Jadi kalau dan mereka merasa halal ini adalah toib gitu ya. Jadi halal ini juga aman dan selain halal juga aman gitu ya dipakai gitu. Jadi itu yang sudah terbentuk di konsumen. Dan bagaimana supaya sustain, ya sustain tidak lebih daripada suatu produk. Tim tentu menyiapkan dengan istilahnya marketing mix ya, 4P, itu produknya bagus, harganya bersaing, price ya, kemudian promotion. Kalau bisa dilihat TV itu hampir tiap hari itu ada promotion daripada wadah ya, dan kemudian juga place, tempat. Dan hampir semua mall itu kita punya counter yang lumayan bersaing lah dengan produk-produk luar. Nah bagi saya satu lagi yang paling penting selama perjalanan kami adalah 4P lagi adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami melihat pesaing itu sebetulnya mungkin lebih hebat dari kami. Kami bersaing dengan multinasional. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu kami bisa ngelewatin moisturizer, ngelewati suatu brand yang sangat terkenal di Indonesia, sampai CEO-nya datang dari UK untuk mengetahui kenapa sih kok bisa kalah di Indonesia gitu. Nah ini mohon doa saja dalam di masa ini ya kami bisa terus bersaing gitu ya. Kelihatannya sih walaupun penjualan turun, yang lain juga turun gitu ya. Tapi saya yakin banyak pertolongan Allah di perjalanan perjalanan kami, sesuatu yang di luar mimpi, mulai dari kecil 35 tahun yang lalu bisa besar seperti ini. Mungkin Mbak Ica waktu kita bersama-sama juga nggak kebayang ya, dulu kita roadshow seluruh keliling-keliling dengan pakai intinya ikhlas, pertolongan Allah dan ikhlas. Alhamdulillah hasilnya kita nikmati sekarang. Subhanallah. Saya yakin, stay strong, stay berkah. Nah, yakin ini dengan peduli terhadap orang lain ini dibuktikan sampai ada yang nggak percaya, benar nggak sih wadah menyumbang sekian banyaknya gitu ya. Tapi ini memang udah komitmen kami, perusahaan ini bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ya insya Allah nih ini sama anak-anak cucu juga saya udah sampaikan, perusahaan ini bukan menjadi tambang emas untuk anak cucu, tapi menjadi tambang emas untuk masyarakat banyak. Nah, mudah-mudahan ini perusahaan ini selamat dalam COVID ini ya. Saya juga nggak bisa menjamin juga, tapi untuk 6 bulan ke depan alhamdulillah sih kami masih punya tabungan. Tapi ya kita nggak tahu COVID ini berlangsung berapa lama, tetapi ya kami keluar kemarin Hengel, alhamdulillah juga disambut baik sama konsumen, sampai waktu hari pertama langsung sold out. Ini juga masih banyak permintaan, kami juga kewalahan, tapi ya mudah-mudahan saya yakin di balik kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu sih yang kami pegang. Mudah-mudahan juga mohon doa semua. Selalu saya potong sedikit. Apakah Ibu selalu melakukan survei sehingga wah produk ini bakalan laku nih di masyarakat? Ada survei konsumen gitu nggak Bu? Oh ya jelas. Itu tim kami. Alhamdulillah ya sekarang sudah banyak bergabung profesional yang puluhan tahun di perusahaan multinasional. Nah ini yang saya lihat juga. Seperti kita ketahui ya sekarang kan banyak hijrah gitu ya. Jadi bukan hanya hijrah dalam produk saja, tapi banyak profesional yang hijrah dari mereka puluhan tahun kerja di multinasional pindah ke kami. Itu ada beberapa direktur yang kami sebetulnya perusahaan ini kalau saya sendiri udah nggak mampu ngerjakannya. Nah alhamdulillah ini sudah dikerjakan semuanya dengan profesional dan sama anak-anak saya yang timnya masih muda dan mereka sangat kreatif ya. Anak-anak muda sangat kreatif, sudah bergabung bersama kami itu ada sekitar 1.000 orang sarjana ya, dari ITB itu ada sekitar 200 orang, jadi mereka adalah lulusan-lulusan terbaik. Jadi ya insya Allah saya optimis, mudah-mudahan perusahaan ini bisa menjadi raja di negeri sendiri, dan di 5 tahun ke depan ya mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan kami menjadi bisa leading juga di global. Dan alhamdulillah juga tahun lalu Gambate kudasai. Tahun lalu kita di Malaysia termasuk brand yang pertumbuhan sangat cepat sehingga kita mendapat penghargaan dari Watson.
Iya, satu lagi Bu Nur, ada pertanyaan. Ini antara industri halal dengan industri keuangan syariah ini belum terintegrasi. Katanya banyak juga produk-produk yang mengembangkan industri sebagai produk industri halal, tapi belum menggunakan bank syariah untuk pembiayaannya. Ini risetnya Mbak Eis nih. Itu penelitian saya. Paper kita bukan Mbak. Saya kalau inikan mengenai bank syariah, saya agak sulit komen ya, tapi kalau kita lihat lembaga-lembaga zakat Islam juga nggak semua pakai bank maksudnya masih memakai bank konvensional. Jadi sebetulnya ini kan juga karena kami punya distribution center di 40 Indonesia, dan yang memang yang kami sayangkan sebetulnya sampai saat ini hampir 70% dari yang menjual produk kami adalah non-muslim. Itu nggak bisa saya sadari, pedagang itu masih banyak non muslim. Dan kalau kita berarti kan mereka pakai banknya mereka juga ya. Jadi ya ini mempermudah saja. Jadi sebetulnya permudah. Loh, kenapa sih Wadah masih pakai bank konvensional? Loh, lembaga zakat Islam ini juga pakai bank, ya kan? Ini kenyataannya seperti itu sih. Sebetulnya kalau bank semua itu mudah, seharusnya sih bisa sih. Jadi saya pernah akses ya. Ya, jadi maksud saya sedikit ya. Saya pernah diundang sama Bank Syariah Mandiri kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya diundang pertemuan, itu juga dibahas kenapa Bank Syariah itu masih 5% ya share-nya ya. Kami alhamdulillah untuk kosmetik, untuk dekoratif itu udah bisa mencapai share-nya 30%. Padahal itu Wadah sama Bank Syariah tuh mulainya sama-sama tahun 95. Kalau gitu Bank Syariah harus belajar sama ya, Wadah ya. Di sini kita bisa lihat, kita tidak bisa hanya menjual halalnya saja, tidak bisa menjual syariahnya saja. Jadi kita juga harus bisa ya inovasi, dan bisa bersaing kayak begitu sih. Kalau saya alami itu, jadi Wadah itu jangan dianggap Wadah itu karena satu-satunya halal. Padahal sudah banyak kosmetik halal sekarang di Indonesia, ya kan? Hampir semua udah lokal-lokal sih udah banyak yang halal, tapi ya kami hanya yang nomor 1 di sini. Jadi di sini Wadah itu bisa nomor 1 ya karena bukan hanya halalnya saja, tapi ya itu marketing mix-nya lebih dari 4P tadi, produk, price, sama placement dan promotion. Jadi tidak lebih dari marketing mix itu juga, ya tambah lagi ya karena halal ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi ini menarik. Halo. Ada ya. Loh. Waktunya tinggal berapa menit, mungkin bisa 1 menit, silakan Prof. Sukoso. Iya. Topiknya ini kan tentang keuangan syariah ya. Sebenarnya pertanyaan tadi sebenarnya sangat mendasar sekali. Kenapa keuangan syariahnya tidak tumbuh dengan baik? Padahal dalam konteks produksi, saya mohon maaf saya nyampaikan ini kepada BI bahwa sebuah kegiatan keuangan kalau cara berpikirnya konvensional hanya masalah simpan pinjam dan sebagainya semacam itu tanpa didukung oleh aspek produksi ya atau ekonomi real, maka keuangan syariah akan tetap stagnan seperti itu. Maka saya sampaikan begini, dan terobosan ini saya sampaikan ini di Kabupaten Temanggung. Saya bersama-sama dengan Bupati Temanggung melaunching gerakan halal di mana bank syariah daerahnya itu di dalam banknya itu ada pos, bukan counter ya. Jadi semacam ada meja sendiri, di situ ada penyelia halal. Jadi di samping dia memberikan kredit, langsung diarahkan produknya didampingi dengan menggunakan keuangan syariah dan berakhir pada produknya harus halal, sertifikat halal. Perpaduan ini loh yang harus didorong. Kalau hanya saya merasakan begini, banyak sekali orang mungkin berbicara kontekstualnya masih tadi itu bukan pada kenyataan real yang dihadapi. Nah, bagaimana menyatukan ini? Jadi bank harus membuka counter sekaligus bimbingan untuk produk produk halal, sehingga kalau meminjam itu langsung dia diarahkan untuk produk akhirnya bersertifikat halal. Itu saya pikir hal yang bagus sekali. Betul.
Betul, Prof. Dan ini menarik ya, karena memang saya kebetulan riset saya malah pada sisi itu, Prof. Bagaimana integrasi antara lembaga keuangan syariah dengan produk halal, dan ini memang harus terus-menerus disuarakan. Jadi bukan karena tidak menggunakan bank syariah, tapi lebih pada tadi Bu Nur bilang aksesibilitas. Dan tadi Prof. Sukoso sudah memberikan solusi adalah bagaimana bikin counter-counter. Jadi branchless banking mungkin ini juga bisa dikembangkan ya, Prof, lewat kantor pos, lewat Indomaret, lewat jaringan retail, sekaligus bagaimana mengenalkan dan sosialisasi auditor halal untuk sertifikasi halal produk dan juga keuangan syariahnya, sehingga kita memahami ekonomi syariah ini tidak parsial. Kita ingin semua ekonomi syariah ini adalah komprehensif dan integrated gitu ya. Bagaimana? Saya boleh memberikan poin berikutnya enggak? Jangan diartikan hanya 1 menit saja. Jangan diartikan halal ini hanya untuk orang Islam. Pesannya ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Jadi perintahnya kepada manusia. Makanya saya selalu mengatakan begini, kalau kamu mengkonsumsi produk halal, this is a premium quality. Saya katakan begitu. Ini harus disosialisasikan. Jangan kita membangun sebuah eksklusifme, ya. Dan ingat, produk undang-undang ini produk politik yang mengikat ke seluruh lapisan bangsa. Dalam konteks agama tidak melihat siapapun harus patuh pada undang-undang ini, karena undang-undang ini produk politik yang mengikat seluruh unsur bangsa Indonesia. Ya, jadi sebenarnya kekuatannya ayatnya sudah bilang ya ayuhan nas, undang-undangnya sudah mengikat kita. Yuk kita bareng-bareng dan kita promosikan bahwa yang namanya produk halal itu adalah premium quality. Kenapa saya katakan premium? 1, produknya halal, orangnya harus jujur. Ini, mari kalau ini kita dapatkan mood semacam ini, yakin dah pasti akan terus bekerja dengan baik. Itu aja pesannya. Makasih. Baik. Bapak Ibu menarik sekali, mungkin nanti dibikin part 2 ya, bikin segmen berikutnya lagi, kayaknya masih banyak yang ingin ditanyakan ke Ibu Nur, ke Pak Prof. Sukoso. Ada Bu Nining juga nih, saya baru lihat Ibu Nining Susilo, tapi mohon maaf waktunya habis Bu Nining. Senang sekali ada Bu Rahmatina juga, banyak kawan-kawan di sini dari praktisi, dari akademisi, dan juga alhamdulillah yang sudah bergabung ada 100 orang. Dan ini ada dari Aceh, dari Riau, Banjarmasin, alhamdulillah se-Indonesia ada perwakilannya di sini. Terima kasih dan akhirnya kita kembali, mari yuk kita kesama-sama untuk menyadari betapa pentingnya aspek kehalalan itu dalam seluruh segmen kehidupan kita. Halal ini bukan hanya perintah Allah, tetapi juga halal adalah halal is good, halal is better gitu. Halal adalah baik, halal adalah sehat gitu. Halal is the best. Halal is the best. Halal is the best. Jadi bukan hanya soal halal, tapi halal membawa banyak kebaikan-kebaikan yang itu buat manusia sendiri. Tadi Prof. Sukoso sudah katakan, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat Allah bukan orang-orang yang beriman, tapi ayat Allah ya ayyuhan nasu. Adalah ini ayat untuk semua manusia. Artinya bukan hanya muslim, tapi non-muslim butuh halal. Non-muslim butuh halal untuk hidup for better life, gitu, untuk hidup yang lebih baik. Senang sekali, mudah-mudahan tidak kapok nanti Bu Nur, Pak Prof. Sukoso, banyak yang ingin kita gali. Kami pun miris Pak, ketika kita ke Thailand kok negara kecil gitu, tetapi dan non-muslim, tapi dia punya riset halal center yang luar biasa di Chulalongkorn ya, kalau nggak salah. Chulalongkorn University, itu luar biasa, saya salut sekali. Kami malah mungkin kami mungkin yang malah Universitas Islam belum mengembangkan secara serius tentang laboratorium halal center ini, Pak. Insya Allah kita akan usulkan mungkin ke rektor dan kawan-kawan yang concern kepada industri halal. Di kami kebetulan juga ada seorang dosen, Ibu Zilhadia, Dr. Zilhadia, beliau dekan di Fakultas Kesehatan yang sudah menemukan kapsul. Itu kapsulnya dari gelatin, tapi bukan dari babi, tapi dari kambing etawa, Prof. Nah, ini juga saya kira hak paten seperti ini, riset seperti ini dari universitas yang mungkin perlu digali. Jadi bukan hanya sisi ini syariah agama sebagai bagian dari ayat Allah, tetapi sains
dan implementasinya pada kehidupan kita ini penting untuk kita implementasikan. Demikian, terima kasih semuanya, semua partisipan, terima kasih Mbak Ica, Bu Nining, semuanya, kawan-kawan semuanya. Insya Allah sampai ketemu lagi, insya Allah di minggu depan dengan tema yang berbeda. Ya, assalamualaikum. Mbak Is, Bu Nur, Pak Sukoso, Mbak Ica. Sampai berjumpa, Mata Ai Masya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Semua sehat. Terima kasih.